Nah, di sini fungsi Fg-nya dari selang terbuka AB sampai dipetakan ke sistem bilangan real, kemudian diketahui Fg-nya, fungsi F dan G-nya itu terdiferensial pada selang tersebut dengan syarat di sini turunannya untuk G itu tidak pernah nol. Nah, di sini jika diketahui nanti limit dari kanan fungsi F dan G itu nol, kemudian nanti akan berlaku bahwa jika limit X menuju A dari arah kanan dari Fx per F aksen X per G aksen X itu sama dengan L, maka dijamin limitnya F per G di sini untuk X menuju A ini juga L. Jadi nanti jika ini limit dari F aksen X per G aksen X ini ada dan sama dengan L, maka limit dari F per G itu akan sama dengan limit dari turunannya yang di sini. Nah, ini adalah teorema L'Hopital yang pertama ya. Nah, di sini kita akan coba membuktikannya. Di sini kita bisa menganalisis dulu agar nanti bisa memunculkan sebelum kita arahkan ke bentuk fx per gx-nya nanti limitnya ya. Di sini kita lihat bahwa untuk setiap misalnya kita ambil dua bilangan, di sini taruhlah namanya alfa beta. Di sini dia yang terletak di antaranya AB, di selang AB itu di sini atau dengan kata lain ya, di sini kita peroleh di sini kita beri syarat di sini dengan alfanya itu kurang dari beta. Nah, jadi diperoleh di sini sebenarnya posisinya itu adalah A kurang dari alfa, kurang dari beta, kurang dari B di sini. Nah, kemudian kita lihat bahwa fungsi ini terdiferensial pada AB dan juga G aksen X-nya itu tidak sama dengan 0 pada AB. Nah, dengan demikian di sini dia juga akan berlaku pada alfa beta karena alfa beta ini ada di dalamnya AB di sini, selang alfa, beta nanti. Jadi di sini kita peroleh karena kita punya di sini karena F terdiferensial pada di sini AB dan G aksen X itu tidak sama dengan 0 untuk setiap X pada AB. Nah, di sini maka dia juga berlaku pada selang alfa beta ya. Nah, akibatnya teorema Rolle itu akan berlaku pada selang alfa beta di sana. Maka di sini mungkin kita tulis berlaku pula pada selang alfa, beta di sini. Nah, jadi kita bisa lihat sejenak teorema Rolle-nya. Di sini kita punya untuk teorema Rolle di sini jika di sini dia terdiferensial, artinya dia nanti kontinu ya. Jika terdiferensial maka kontinu di sini tadi sudah terbukti terdiferensial pada AB, berarti pada alfa beta. Alfa beta ini ada di dalamnya selang AB, berarti dia akan terdiferensial pada selang tertutup ini, pada selang tertutupnya. Artinya nanti dia kontinu, jika terdiferensial dia kontinu ya. Jadi ini dipenuhi asumsi-asumsi teorema Rolle di sini. Nah, kemudian di sini ternyata kita gunakan negasinya teorema Rolle ya. Jadi kan ini kita punya jika P maka Q ya. Nah, ini analog atau nilai kebenarannya juga akan berlaku untuk non Q maka non P. Jadi jika ini tidak berlaku, karena tadi berlaku tidak sama dengan 0, kan ini paling tidak ada satu yang tidak sama dengan 0. Padahal yang kita ketahui adalah tadi untuk setiap X anggota alfa beta nanti berlaku G aksen X-nya justru tidak sama dengan 0. Jadi ini diingkari. Jadi jika non P, nah maka hasilnya non P. Jika non Q, maka hasilnya non P. Jadi ini yang berlaku adalah non P. Non P berarti ini ya, F-nya tidak terdiferensial. Tidak terdiferensial. Nah, atau ini dan berarti menjadi atau F alfa itu tidak sama dengan yang F beta. Nah, di sini ya, dia tidak sama nanti. Tidak sama dengan 0 juga nanti. Nah, di sini berarti padahal diketahui F terdiferensial, berarti kondisi ini akan gagal.
Maka yang dipenuhi adalah ini, F alfa itu pasti tidak sama dengan F beta. Jadi ini kesimpulan yang bisa kita peroleh dari kondisi yang untuk teorema yang kita punya. F alfa tidak sama dengan F beta. Jadi di sini berdasarkan teorema Rule kita peroleh bahwa jadi teorema Rule yang kita pakai itu kontraposisinya ya, bukan langsung teorema Rule-nya di sana. Diperoleh bukan F ya, mohon maaf ya, G ya, G alfa itu tidak sama dengan G beta. Ini tadi kita membahas G ya di sini. Nah, kemudian kita bisa membentuk karena G alfa tidak sama dengan G beta, di sini kita bisa bentuk apa namanya, F beta dikurangi F alfa dibagi dengan G beta dikurangi G alfa. Jadi penyebutnya tidak nol di sini ya. Nah, kemudian kita ingat bahwa fungsi ini tadi Fg-nya terdiferensial pada AB dan juga dia kontinu tadi ya. Kontinu. Mohon maaf ya, berarti teorema Rule-nya ini tadi berlakunya kan untuk G ya, jaminannya G alfa tidak sama dengan G beta dari teorema Rule yang di sini tadi. Ini teorema Rule-nya memang ini di teoremanya F ya, ini tapi kita perlakukan ini berarti nanti pada G, berarti ini tadi yang terdiferensial kita ambilnya G ya, mohon maaf nanti. Nah, karena diketahui sebenarnya F dan G juga terdiferensial semua ya. Tapi yang diketahui G aksen X tidak sama dengan 0, itu kan yang untuk G. Jadi teorema Rule ini berlaku untuk yang G tadi, bukan F ya. Kemudian kita manfaatkan teorema nilai rata-rata Cauchy. Nah, maka dan juga memenuhi syarat ini tadi, apa namanya, G aksen X-nya itu tidak sama dengan 0 pada AB, berarti pada alfa beta juga berlaku demikian itu ya. Nah, akibatnya nanti dia akan memenuhi asumsi dari teorema nilai rata-rata Cauchy yang kita punya tadi ya. Jadi di sini karena F, G terdiferensial pada alfa beta, kemudian sehingga kontinu ya, sehingga Fg kontinu. Oh ini gini ya, ini pada AB dulu ya. AB sehingga Fg itu kontinu terdiferensial maka kontinu ya pada AB. Nah, padahal alfa beta itu ada di subsetnya AB itu ya. Diperoleh di sana kita punya asumsi yang untuk teorema nilai rata-rata Cauchy. Itu berarti kita butuh F G-nya ini bisa dari alfa beta ke R. Nah, fungsi yang alfa betanya kan ada di dalam selang AB ya tadi ya, subsetnya. Maka ini fungsinya ini juga terdiferensial. Kemudian G-nya itu kontinu di sini ya. Diperoleh ini kemudian G terdiferensial pada selang bukanya berarti kemudian juga G-nya kontinu ya. Dan G ya, kontinu. Dan G kontinu, di sini kontinu, syaratnya kontinu pada selang tertutupnya ya. Pada selang tertutup alfa beta, ini selang tertutup. Nah, kemudian satu lagi ya, dengan G X ya, tidak sama dengan 0 untuk setiap X anggota interval dari alfa beta. Ya, sekali lagi perlu kita ingat bahwa alfa beta itu ada di subsetnya AB ya. Nah, di sini menurut teorema nilai rata-rata Cauchy di sana, oleh karena itu teorema nilai rata-rata Cauchy menjamin ada U anggota dari alfa beta sehingga akan berlaku yang di sini tadi sama dengan turunannya ya. Sehingga F beta dikurangi dengan F alfa dibagi dengan
G beta dikurangi dengan G alfa ini sama dengan F aksen U dibagi dengan G aksen U di sini. Dengan kata lain, ini sebenarnya mengatakan bahwa yang sudah kita lakukan ini tadi mengatakan bahwa sebarang kita ambil alfa beta yang ada di dalam ini selang terbuka AB, maka kita bisa menjamin eksistensi U di dalam selang alfa beta tadi sehingga memenuhi kondisi yang di sini. Nah, ini yang akan menjadi modal kita untuk membuktikan arah dari teorema L'Hopital di sini tadi ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang untuk membuktikan limit ini kita akan main epsilon delta sekarang ya. Diambil sebarang epsilon positif ya. Diambil sebarang epsilon positif. Kemudian kita ingat bahwa limit yang untuk turunan sudah diketahui ya. Jadi karena limit X menuju A dari arah kanan, F aksen X dibagi dengan G aksen X ya, di situ sama dengan L, maka kita gunakan definisi limit setiap epsilon terdapat delta positif, sehingga untuk setiap X anggota dari AB ya, domainnya ya. Nah, dengan syarat, ada syaratnya ya, nah, X-nya itu terletak di antara ini dari arah kanan berarti A sampai dengan A ditambah delta ya, limit kanan. Nah, ini berlaku. Jadi setiap X yang ada di sini akan berlaku di sana berarti F aksen X dibagi dengan G aksen X-nya dikurangi dengan L karena limitnya L ya, kurang dari epsilon di sini. Ini definisi dari limit kanan ya. Nah, artinya jika kita punya seperti ini, maka ketaksamaan ini itu analog dengan artinya bisa kita buka harga mutlaknya menjadi min epsilon kurang dari F aksen X per G aksen X min L ya sampai dengan epsilon. Atau sebenarnya dengan kata lain ini bisa kita tulis sebagai L min epsilon kurang dari F aksen X per G aksen X ini kurang dari L plus epsilon. Nah, ini satu hal yang perlu kita ingat ya. Jadi artinya nanti turunannya itu terletak F aksen X per G aksen X terletak di antara L min epsilon sampai dengan L plus epsilon. Ini mungkin bisa kita namai seperti ketaksamaan bintang begini ya, karena nanti akan kita gunakan. Nah, kemudian sekarang akan kita arahkan ke dalam limit yang akan kita buktikan ya, limit yang ini sekarang. Limit yang untuk F per G-nya. Tadi yang kita kaji kan ini sudah diketahui. Nah, sekarang kita lihat di sini sekarang bisa kita lihat untuk setiap di sini kita akan mainkan alfa beta tadi. Alfa beta anggota AB dengan di sini bisa kita pilih alfa kurang dari beta dan nah kita ambil alfa betanya itu ada secara khusus ada di dalamnya A sampai dengan A plus delta. Jadi dia akan memenuhi kondisi yang di sini. Jadi dia masih ada di dalam persekitarannya delta ini tadi. Nah, di sini dia akan berlaku nanti F beta dikurangi dengan F alfa per F per G ya, per G beta dikurangi dengan G alfa ini akan sama dengan suatu F aksen U dibagi dengan G aksen U. Nah, dengan U di sini untuk suatu U. Nah, dari U-nya ini berada di dalam selang alfa beta. Jadi sifat yang kita punya di sini ini tadi nah, kita perlakukan di alfa beta yang kita ambil sekarang di sini. Nah, dengan demikian sebenarnya bisa kita peroleh bahwa tadi setiap yang ini F aksen U, G aksen U, kemudian U-nya ada di dalam alfa beta, padahal alfa betanya ada di A sampai dengan A plus delta, itu berlaku kesamaan bintang ini tadi, ini yang kita punya sebelumnya ini ya. Bahwa setiap X yang ada di dalam AB, dengan X-nya itu ada di antara ini, A sampai dengan A
plus delta itu berlaku ketaksamaan bintang. Nah, artinya U yang di sini dia kan ada U-nya ada di dalam alfa beta ada di sini, maka dia juga memenuhi ketaksamaan bintang. Jadi ini F beta dikurangi F alfa dibagi dengan G beta dikurangi G alfa itu ada di dalam rentang L min epsilon sampai dengan L plus epsilon. Di sini kita bisa peroleh di sini dari bintang 1 diperoleh. Nah, berarti kita punya sekarang L min epsilon kurang dari F beta dikurangi F alfa per G beta dikurangi dengan G alfa. Jadi kita peroleh dia berada di sini. Nah, kemudian diketahui bahwa di sini limitnya X menuju A disoalin ya. Nah, diketahui bahwa limit X menuju A dari kanan itu 0, kemudian limit X menuju A dari GX itu juga 0. Jadi sekarang variabelnya itu X bisa kita ubah jadi alfa ya, karena ini hanya variabel di sini nanti. Jadi karena limit alfa menuju A plus dari F alfa berarti ya, ini 0 dan limit alfa menuju A positif A dari arah kanan ya, dari G alfa ini 0, maka jadi ini kita kenai limit semua ini. Nah, kemudian kita ketahui bahwa ini nanti jika kita ambil limit alfa menuju A dari arah kanan, ini tadi ketemu 0, jadi ini 0, ini 0, di sini akan berlaku L min epsilon kurang dari, nah ini yang tersisa sekarang, karena yang alfa sudah menuju 0, sudah 0 ya, yang alfa menuju A dari arah kanan itu 0, maka ini yang tersisa ya. G beta kurang dari L ditambah epsilon. Nah, jadi yang kita peroleh bahwa untuk setiap epsilon di sini, jadi untuk setiap epsilon yang kita ambil tadi, ini ya, ternyata dijamin ada delta, sehingga di sini untuk setiap X yang ada tadi, setiap apa namanya, bukan X sekarang ya, untuk setiap beta ya, setiap beta yang ada di dalam A sampai dengan A plus delta itu memenuhi yang di sini ya. Jadi untuk setiap epsilon terdapat delta lebih dari 0, sehingga untuk setiap beta anggota AB dengan beta anggotanya A sampai dengan A plus delta itu berlaku atau memenuhi bentuk yang di sini tadi. Bentuk ini ya. Ini sebenarnya bentuknya bisa kita ubah sekalian ya. Ini akan menjadi dengan harga mutlak itu berarti ini akan menjadi F beta per G beta ya. Nah, kemudian dikurangi L berarti ya. Ini harga mutlaknya kurang dari epsilon. Nah, ini dengan kata lain mengatakan bahwa kesimpulannya adalah limit tadi beta menuju A gitu, atau bisa kita tulis X menuju A dari arah kanan gini ya, sama saja nanti ini variabelnya sama dengan L di sini. Jadi terbukti limitnya sama dengan L, limit dari kanan F per G. Nah, ini adalah teorema L'Hopital untuk yang bagian ini ya. Nah, ini. Terbukti bahwa limit menuju kanan dari A, limit menuju A dari arah kanan ya, Fx per Gx itu sama dengan L di sini.